Kita tidak pernah ditanya apakah masyarakat Indonesia atau rakyat Indonesia itu bersedia atau mendukung pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Proses perencanaan sendiri ini tidak melibatkan masyarakat lokal, padahal kan sebuah kota yang ideal, sebuah kota yang livable, yang layak huni, itu mestinya dibangun berdasarkan keinginan masyarakat. Jadi kalau ada orang yang begitu ambisius untuk 2-3 tahun bisa jadi memindahkan ibu kota tuh, sama gilanya dengan pemimpin di Myanmar. itu pemimpin atau pemimpi? Nah itu dia. Karena memang pemindahan ibu kotanya ini itu berdasarkan mimpi juga gitu. Dapat wangsit. Dapat wangsit. Ini beneran loh. Hah? Oh ya? Iya. Yang di Myanmar ya. Yang di sini enggak? Iya apa enggak ya? Mungkin kali kalau kita. Jadi saya melihat investor yang kemarin groundbreaking itu investor untuk mengglorifikasi aja. Tapi tidak ada impactnya terhadap pembangunan IKN, ekosistem urban IKN. Tipu lagi. Kalau dia masih hidup dan kira-kira dia membuat referensi atau membuat tulisan mengenai IKN tuh kira-kira apa isinya? Dia akan mengatakan bahwa IKN lebih buruk dari Brasilia. Sementara Pak Jokowi yang janji akan tinggal di sana 40 hari masa terakhir jabatannya, itu pun tidak konsisten gitu. Dia sendiri tidak betah untuk tinggal di sana. Ada kemungkinan IKN ini bisa menjadi hambalang skala besar, super hambalang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang ingin terus-menerus menjaga kewarasan. Alhamdulillah ada sosiolog ya bos ya? Sosiolog, betul. Tapi dengan basis yang apa tuh? Ada teknologinya juga kan? Ya, jadi sosiolog yang mempelajari sains, teknologi, dan masyarakat. Oke. Zulfikar Amir akan membahas isu menarik di IKN dalam perspektif yang agak beda dengan tulisan tajamnya dia sebagai dasar referensinya. Teman-teman, IKN dalam tulisan Zulfikar disebut sebagai anti klimaks dari seluruh kehebatan yang tadinya ingin dipakai oleh Presiden Jokowi untuk menutup karirnya ketika menjadi Presiden RI dan 10 tahun masa jabatannya, dimulai dari Wali Kota Solo. Dan yang paling menarik, seluruh proses yang harusnya ditutup dengan husnul khotimah, dengan closure yang hebat, gigantik, keren, dan dahsyat, itu justru menjadi paradoks. Dia menjadi anti klimaks. Kita akan kulik itu. Kenapa disebut anti klimaks sih? Anti klimaks itu kan satu kondisi di mana begitu besar ekspektasi yang kita punya, ya. Dan ketika kita mencapai kondisi itu, semuanya itu tercapai, ya kan? Dan kemudian itu diikuti oleh perayaan yang begitu membahana gitu. Nah, anti klimaks itu ketika apa yang dicapai itu tidak sesuai dengan harapan, lalu kemudian selebrasinya pun juga setengah hati, ya, dan akhirnya setelah itu dia menurun. Nah, ini yang menurut saya terjadi dengan IKN. Jadi IKN ini kan sebuah proyek ambisius yang didorong oleh Pak Jokowi, yang menginginkan adanya sebuah legacy yang dia tinggalkan untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan legacy itu buat dia harus harus berwujud bangunan, harus dalam berwujud fisik. Dan wujud fisik itu adalah sebuah kota. Gitu. Jadi dia bukan puncak prestasi. Bukan puncak prestasi, tapi puncak kekuasaan dia. Ketika dia mencapai puncaknya, dia meninggalkan sesuatu, boom, itulah IKN gitu. Tapi kemudian ketika ini terjadi, IKN-nya tidak selesai gitu. Kenapa? Karena apa yang dipikirkan, apa yang dia inginkan tidak sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Dia memaksakan itu, ya kan? Dia nggak tahu yang namanya membangun kota itu butuh tidak hanya sumber daya finansial yang luar biasa besarnya, tetapi juga butuh kapasitas pemerintah yang mampu mengelola sebuah proyek skala besar secara efisien dan secara terorganisir. Gitu. Tulisannya Sobat juga menyatakan bahwa pembangunan itu juga berkaitan erat dengan yang disebut dengan demokratisasi. Ya.
pembangunan yang tidak mengikut sertakan atau ditopang oleh proses demokratisasi yang bagus itu akan menyebabkan masalah besar. Betul. Gimana yang jelasin itu? Ini sebenarnya sudah dibicarakan oleh banyak sosiolog perkotaan ya. Kalau kita lihat kota-kota besar di dunia, kota-kota global seperti Paris, New York, London, itu bisa seperti itu karena adanya proses partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat lah yang membuat imajinasi tentang kota itu terbentuk dan kemudian masyarakat menjadi bagian dari proses transformasi. Nah, apa yang kita lihat di IKN itu sama sekali meniadakan proses demokrasi. Situ. Kita mulai dari misalnya pembuatan undang-undang yang dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, 42 hari ya. Dan itu juga karena atas desakan dari Pak Jokowi, lalu kemudian penamaan kota itu, lalu kemudian proses eksekusi, proses perencanaan, itu nyaris tidak ada partisipasi publik yang meaningful. Sehingga masyarakat merasa, oh ini proyeknya Pak Jokowi, bukan proyek masyarakat Indonesia, bukan proyek rakyat Indonesia. Kita tidak pernah ditanya, apakah masyarakat Indonesia atau rakyat Indonesia itu bersedia atau mendukung pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Gak ada referendum, tidak ada proses dialog, ya kan. Tapi kita tahu bahwa beberapa survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei itu menunjukkan bahwa angka yang menolak itu lebih besar daripada angka yang mendukung. Dan itu berseberangan dengan sebagian survei lain yang menyatakan bahwa orang masih mendukung Pak Jokowi. Oh iya, ini dua hal yang berbeda. Ya kan, mendukung Pak Jokowi dan mendukung pemindahan ibu kota itu kan hal yang berbeda, ya kan? Seperti itu gitu. Ya akhirnya kemudian kita lihat sebuah proses pembangunan sebuah ibu kota yang tidak mencapai apa yang seharusnya dihasilkan gitu. Yang lebih mengerikan ternyata kota ini ibu kota dibangun dan dipindahkan itu tidak pernah ada dalam janji politiknya Presiden Jokowi. Tidak ada, dan bahkan juga sudah ditutup oleh Presiden Soekarno malah. Ya kan? Presiden Soekarno malah menutup. Bahwa mengatakan secara final bahwa ibu kota Indonesia itu adalah Jakarta. Udah selesai. Itu sejak tahun 60. Tapi itu selalu dipakai lagi kan? Iya, itu kemudian diangkat lagi kan oleh Pak Jokowi bahwa pemindahan ibu kota itu adalah gagasannya Soekarno, saya hanya melanjutkan gitu. Terakhir beliau mengatakan bahwa ini keinginan rakyat. Betul. Keinginan rakyat dari mana? Ya kan? Gitu. Jelas banyak yang nolak. Benar, banyak yang nolak, termasuk masyarakat di sekitar IKN. Oke. Disebutkan bahwa ada 3 cacat demokratis. Ya. Dalam pembangunan IKN ini. Betul. Apa tuh 3 cacat? Pertama, keputusan mengenai pemindahan ibu kota. Ya kan? Kita tidak pernah ditanya dan Pak Jokowi tidak pernah mengatakan itu dalam janji-janji kampanye dia, janji-janji politik. Itu berbeda dengan misalnya Presiden Julius Kubitschek di Brazil. Ya kan? Waktu Kubitschek kampanye, salah satu janji kampanye adalah memindahkan ibu kota dari Rio de Janeiro ke daerah lain gitu. Dan ketika dia menang, dia melakukan itu. Jokowi tidak pernah menjanjikan itu. Ya kan, tiba-tiba muncul. Bahkan wakil presidennya sendiri nggak tahu sama sekali. Ya kan, Pak Yusuf Kala juga pernah bilang kan kemarin bahwa dia nggak tahu tentang IKN, tiba-tiba Pak Jokowi mengatakan itu di di sidang DPR gitu. Itu cacat pertama. Itu cacat pertama. Yang kedua, pembuatan undang-undang yang juga sangat tidak memenuhi syarat sebagai proses yang melibatkan masyarakat secara menggunakan kuasa relasi. Betul. Dalam kekuatan politik. Betul. Jadi ada sekitar 72% kursi di DPR dipakai untuk mempercepat proses pengesahan undang-undang IKN. Yang kita tahu juga berdasarkan naskah akademik yang kualitasnya dipertanyakan, ya kan. Dan cacat yang ketiga itu adalah proses perencanaannya. Perencanaannya top down, lalu kemudian tidak apa-apa top down kalau misalnya memang mereka punya kemampuan teknokratis yang utuh gitu ya. Tapi kalau kita lihat sekarang perencana yang membuat urban design dari IKN sendiri itu sudah keluar dari tim pembangunan proyek IKN. Oh ya?
Ya. Jadi dia Urban Plus. dia merencanakan belum selesai tapi dia udah keluar. Udah keluar. Jadi sekarang itu sebenarnya tidak jelas perencanaan IKN itu rujukannya kemana. Terus kira-kira dia keluar karena apa ya? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Konon juga karena katanya desain yang diberikan itu tidak sesuai dengan kondisi di lapangan gitu ya. Adalah beberapa faktor-faktor teknis gitu. Tapi intinya adalah proses perencanaan sendiri ini tidak melibatkan masyarakat lokal. Padahal kan sebuah kota yang ideal, sebuah kota yang livable, yang layak huni itu mestinya dibangun berdasarkan keinginan masyarakat. Itu. Tapi masalahnya kan di sini nggak ada masyarakat juga, nggak ada masyarakat kota di sini. Gitu. Ada 3 hal lain yang katanya muncul. Ada resiko yang tidak dihitung, resiko finansial, resiko lingkungan, dan resiko sosial. Ya. Yang menyebabkan bahwa ini punya masalah besar sebenarnya IKN ini. Oh iya, pembangunan kota itu selalu penuh resiko, ya kan? Resiko finansial itu adalah resiko yang paling nyata, karena membangun kota itu kita tidak tahu kapan selesainya. Mas. Oke. Ada kota yang dibangun dalam waktu 5 tahun, ada kota yang butuh waktu 10 tahun, ada kota yang butuh waktu 50 tahun. Bisa kasih contoh nggak? Misalnya Washington DC itu butuh waktu 100 tahun itu untuk menjadi kota seperti kita lihat sekarang. 100 tahun. 100 tahun, dan itu prosesnya demokratis satu persatu ya. Misalnya setelah mereka membangun White House, Capitol Hill, kan yang dibangun pertama kali itu Capitol Hill ya. Ya tempat DPR-nya lah ya, gedung DPR-nya. Baru kemudian ada White House, kemudian ada beberapa bangunan-bangunan federal yang lain gitu. Pelan-pelan tuh. Ya kan? Pola ini juga diikuti oleh Canberra ya, mereka bangun pelan-pelan dan sebagainya. Canberra perlu waktu berapa lama? Ya mungkin sekitar 30-40 tahun gitu. Jadi kalau ada orang yang begitu ambisius untuk 2-3 tahun bisa jadi memindahkan ibu kota tuh? Sama gilanya dengan pemimpin di Myanmar. Maksudnya apa tuh sama gilanya? Karena karena pemimpin Myanmar, pemimpin junta militer Myanmar itu membangun kota Naypyidaw itu dalam waktu 3 tahun gitu. Itu pemimpin atau pemimpi? Nah itu dia. Karena memang pemindahan ibu kotanya ini itu berdasarkan mimpi juga gitu. Dapat wangsit. Itu beneran tuh. Huh? Oh ya? Iya. Yang di Myanmar ya. Yang di sini enggak? Iya apa enggak ya? Mungkin kali kalau kita ya. Mungkin malam sebelum sidang DPR itu tiba-tiba dapat wangsit itu. Oke, jadi di berbagai pengalaman negara-negara lain diperlukan waktu puluhan tahun ya. Puluhan tahun Mas untuk membangun kota yang ideal ya. Kota yang ideal gitu. Kita bisa membangun satu kota dalam waktu yang relatif cepat jika kapasitas finansial itu tak terbatas, nyaris tak terbatas. Itu yang dilakukan oleh Dubai. Oke. Dubai itu tahun 70-an itu cuma semacam desa ya di sebuah gurun yang tandus ya, orangnya sedikit. Tahun 90 itu mulai bangun. Sekarang kita bisa lihat seperti itu. Dan itu karena ada sumber finansial yang nyaris tak terbatas dari deposit minyak mereka gitu. Dubai saya perlu 20 sampai 30 tahun ya untuk sampai sekarang. Dan itu sepenuhnya didorong oleh kapital dari negara. Kemampuan kapital, kemampuan finansial dari negara. Ya kan, pemerintah. Itu juga dilakukan oleh Qatar, pemerintah Qatar. Ya kan, ketika membangun Doha, walaupun Doha mungkin skalanya tidak sebesar Dubai dan Abu Dhabi gitu. Resiko lingkungan dan sosial. Oh, resiko lingkungan itu udah bisa kita lihat sekarang misalnya di mana di IKN ada beberapa daerah yang kemudian menjadi lebih rawan terhadap banjir karena pembabatan hutan, ya kan. Belum lagi efek lingkungan yang terjadi di tempat-tempat lain di mana pembangunan di IKN itu membutuhkan bahan baku. Jadi misalnya di Sulawesi itu ada beberapa tempat di mana pasir dan kemudian semennya itu udah habis untuk dipakai membangun IKN.
gitu, ya kan? Kalau resiko sosial yang perlu diperhatikan tuh apa ya? Ya konflik sosial. Oh, konflik sosial. Konflik sosial. Sekarang kita lihat ya, IKN nanti akan kalau misalnya jadi sebuah kota, ya kan, dia akan ditinggali oleh sebagian besar ASN kelas menengah, ya kan, yang membawa budaya yang berbeda dengan budaya lokal. Dan pada saat yang bersamaan kita melihat budaya masyarakat lokal itu sepertinya terpinggirkan, ya kan, terpinggirkan. Ini bisa menjadi sumber gesekan sosial, ya karena masyarakat lokal itu merasa mereka yang sudah berada di situ, tapi kemudian yang menikmati adalah orang yang pendatang gitu. Berada di situ lama, sudah berkorban untuk itu, dan dia tidak mendapatkan keuntungan. Itu sudah pernah terjadi di Kalimantan, Mas. Ya kan? Kasus mana tuh yang Sampang? Ya, terjadi di itu ya. Iya kan. Penguasaan sumber-sumber. Nah, ya seperti itu kan. Menimbulkan konflik. Itu, betul. Oke. Jadi kita harus hati-hati juga. Nah, saya kurang yakin apakah kalau IKN itu sudah melakukan studi-studi resiko ini gitu. Bahkan yang paling basic studi finansial pun juga enggak, karena kita nggak tahu sebenarnya berapa biaya real yang dibutuhkan untuk menyelesaikan paling tidak kawasan inti pusat pemerintahan. Ya kan? Yang besarnya itu, yang luasnya itu sama seperti Jakarta Pusat plus Kuningan. Sekarang sudah hampir habis 90 triliun. Dan luas yang terbangun itu sekitar Monas aja gitu. Baru sekitar Monas. Ada informasi gitu. Salah satu yang bisa mengkonfirmasi itu katanya bangunan masjidnya hampir 1 triliun. Dan itu kemungkinan besar bangunan masjid paling mahal se-Indonesia. Tapi dengan Jawa Barat sih udah bangun 1 triliun. 1 triliun ya? 1 triliun. Tapi kondisi yang di sana, yang di informasi yang itu gimana? Iya, jadi ini salah satu bangunan proyek prestisius di IKN juga. Ya kan, karena masjid bangunan ibadah itu kan salah satu bangunan yang penting ya untuk masyarakat Indonesia gitu ya. Jadi pemerintah sudah mengalokasikan sekitar 900 miliar untuk membangun sebuah masjid yang didesain didesain oleh Nyoman Nuarta yang juga mendesain istana burung itu. Gitu. Bentuknya kayak sorban gitu. Tapi kayak emoji sesuatu gitu. Oh gitu. Dan dikurasi oleh satu orang, enggak enak ya kalau kita sebutkan lagi. Iya. Nah, seperti itu Mas, gitu. Tapi itu mengerikan ya kalau dengan biaya kayak gitu terus sekarang menjadi percakapan ini masjidnya serius. Iya. Nah, itulah. Artinya gini Mas. Hal-hal yang sangat fundamental itu belum terselesaikan di sana gitu. Dan butuh waktu yang cukup lama untuk membentuk sebuah ekosistem perkotaan. Nah kemarin kan Pak Jokowi mengatakan bahwa kita sudah mendapatkan investor. Memang ada 3 katanya. Tapi 3 investor ini, 1 sekolah, 1 bangun perumahan, 1 lagi bangun shopping mall. Jadi Rusia, dari Cina, dari Australia. Tidak satupun mereka yang sebenarnya akan membangun sistem infrastruktur urban yang dibutuhkan. Jadi membangun mall tapi kemudian jalannya nggak rapih ya siapa yang mau ke sana gitu, ya kan? Airnya belum jalan sepenuhnya gitu. Siapa yang mau tinggal di sana gitu? Siapa yang mau sekolah di sana? Sekolah yang investasi di sana itu namanya Australian International School Mas. Itu biaya sekolahnya untuk TK aja itu sekitar 200 juta per tahun. Untuk SMA itu mungkin sekitar 300 juta per tahun gitu. Sekarang siapa yang mau sekolah di sekolah itu gitu? Iya, jadi dibangun tapi kemudian tidak ada perencanaan siapa yang mau sekolah di situ gitu. Iya. Kenapa pemerintah tidak memperbaiki fasilitas sekolah yang ada di sekitar situ yang sudah ada, sekolah negeri, SD, SMP, SMA, supaya ASN pindah itu bisa mengirim anak-anak mereka ke situ gitu. Dan insya Allah itu akan menimbulkan kecemburuan sosial ya di situ ya, gesekan sosial juga akan. Iya gitu. Jadi saya melihat investor yang kemarin groundbreaking itu investor untuk mengglorifikasi aja. Tapi tidak ada
impactnya terhadap pembangunan IKN, ekosistem urban IKN. Yes. Tipu lagi. Sobat, Ya. ada rujukan ahli yang selalu dipakai, James Scott. Oh, James Scott, ya. Itu bagaimana kalau James Scott itu hidup gitu ya? James Ya. masih hidup kan? Masih ada ya? Udah meninggal. sayangnya, Kalau dia beberapa. hidup ya, kan kamu sering ngutip tuh James Scott. Oh iya, James Scott. James Scott itu seorang sosiolog dari Yale University Amerika Oke. yang melakukan studi tentang Indonesia cukup lama. Yes. Kalau dia masih hidup dan kira-kira dia membuat referensi atau membuat tulisan mengenai IKN tuh kira-kira apa isinya? Dia kan mengatakan bahwa IKN lebih buruk dari Brasilia. Oh gitu. Iya. Kenapa begitu? Iya, kalau ke Brasilia masih jadi kota. Iya kan. IKN belum tentu. Bahkan mungkin bisa lebih buruk dari Myanmar. Dari Naypyidaw. Iya. Kenapa jadi lebih buruk? Karena kalau di Naypyidaw itu ya walaupun urban design itu agak aneh gitu. Tapi masih bisa difungsikan gitu. Di sana masih ada hotel, masih ada restoran, kemudian ada bangunan-bangunan pemerintah walaupun sepi sekali ya. Nah, IKN ini sampai tahap ini itu belum jadi apa-apa. Jadi di sana kalau istilahnya sepi sekali. Kalau di sini apa nih kayak jadi? Di mana? Enggak, di IKN kan bukannya banyak orang datang lihat-lihat, itu kan nggak sepi kan di situ. Iya betul. Cuman 2 tahun lagi sampai mau ke situ. Nah itu dia. Jadi yang sekarang jadi pertanyaan, prospek kedepannya seperti apa? Iya kan? Sementara Pak Jokowi yang janji akan tinggal di sana 40 hari masa terakhir jabatannya, itu pun tidak konsisten gitu. Dia sendiri tidak betah untuk tinggal di sana. Bagaimana dia mengharapkan ASN harus pindah ke sana? Ini kan tidak fair kan? Tapi sobat, kecerdasanmu kan diuji juga. Kalau kau nanti diserahin tugas, misalnya Pak Prabowo nih. Ya. Sul, kamu jangan ngomong lulu. Nih, ini mau jadi apa sebenarnya nih? Apa usulanmu? Dengan kondisi kayak begini tuh. Apa dalam kondisi kayak gini kan, ada kemungkinan IKN ini bisa menjadi hambalang skala besar, super hambalang. Ya, menjadi super. Karena bangunan-bangunan belum jadi. Dan tahu nggak Mas? Saat ini biaya perawatannya aja ya untuk bangunan yang sudah ada di sana yang belum jadi pun itu sebesar 1,3 triliun Mas. Per tahun. Itu biaya perawatan tuh bangunan yang belum jadi. Bangunan yang belum jadi mesti dirawat. Harga perawatannya jauh lebih tinggi. Iya, itu 1,3 Wadaw. Itu. Ya, ya terus, kan? Terus apa yang kamu jadiin apa itu? Dan bangunan ini harus segera diselesaikan, kalau tidak ya kan biaya pembangunannya akan jauh lebih mahal. Karena dia kan decay decay itu ada korosi ya kayak gitu kan. Kalau tidak diselesaikan segera mungkin dia akan menjadi lebih mahal untuk diselesaikan gitu. Gitu. Masalahnya sekarang kan sejauh mana komitmen Pak Prabowo untuk melanjutkan ini secepat mungkin. Sementara kalau kita lihat ya kemarin Prabowo udah mengeluarkan daftar quick win dia gitu, program prioritas ada 7 tuh. Oke. Nah ada IKN situ. Nggak ada IKN. Nggak ada. Ada makan siang gratis, lalu kemudian TBC, lalu kemudian bangun sekolah, ya kan? Lalu kemudian ada berapa lagi saya lupa. Pokoknya ada 7 gitu ya. Dan nggak ada IKN. Dan 7 ini adalah program-program yang menurut saya sangat realistis, sangat dibutuhkan memang. Jadi kamu belum jawab pertanyaan. Jadi kalau kamu disuruh, Jul, aku minta advice. Pak Prabowo minta. Itu mau jadiin apa itu kira-kira ya? Tadi hambalang menjadi hambalang gigantik, hambalang akan terjadi. Berarti kan ada indikasi korupsi, ada indikasi apa ya? Hal yang pertama mungkin yang harus dilakukan Pak Prabowo adalah mengaudit seluruh proses pembangunan IKN. Oke. Harus diaudit dulu, ya kan? Ini sudah berapa besar biaya yang dihabiskan? Apakah benar-benar dihabiskan secara real, secara sepantasnya gitu? Lalu kemudian berapa besar biaya yang dibutuhkan lagi untuk menyelesaikan apa yang sudah dibangun? Ya kan? Jangan menambah, menyelesaikan apa yang sudah dibangun supaya bisa dipakai. Lalu kemudian ini bisa dipakai, kita share lah. Untuk pemerintah pusat berapa, yang mana, untuk pemerintah daerah mana, gitu. Seperti itu. Jadi difungsikan, tapi tidak berfungsi sebagai ibu kota, tapi sebagai
ya fasilitas pemerintah saja gitu. Jadi dicoba dilihat kemanfaatannya yang paling mungkin. Betul, betul. Saya pernah baca tulisanmu, salah satu idemu itu adalah ya sudahlah beberapa kementerian taruh aja di situ. Bisa saja. Misalnya Kementerian Kehutanan. Udah suruh pindahin aja ke sana, satu kementerian. Itu lebih gampang diurus kan. Daripada yang sekarang kan mereka mau pindahin ASN dari berbagai kementerian. Jadi kementerian akan pecah konsentrasi. Ada ASN-nya di sana, ada ASN-nya masih di Jakarta. Itu susah. Mending satu kementerian dipindahin bareng. Hutannya udah nggak ada. Biar makanya suruh tanam kembali gitu. Ya kan? Justru itu kan menarik. Suruh tanam kembali hutannya. Atau Kementerian Pedesaan. Ya kan seperti itu. Itu perkotaan bukan? Iya. Justru itu menarik karena beberapa netizen yang mengatakan sebaiknya IKN yang sekarang itu menjadi ibu kota kabupaten aja gitu. Mewah banget. Kabupaten termewah. Jadi ibu kota kabupaten Penajam Pasir. Yang paling mungkin ada tulisanmu cuma kayak ya udahlah jadi istana ketiga. Oh iya bisa. Istana Bogor, Istana Siring, istana yang bisa. Itu bisa. Jadi istana burung itu bisa dimanfaatkan lah untuk sebagai villa gitu, villa presiden gitu. Ya kan, jadi masih bisa dimanfaatkan gitu untuk buat jalan-jalan, buat staycation gitu, presiden ke sana gitu. Healing ya kalau presiden. Mau healing gitu, betul. Terus apa ini James Scott yang lain ya? Kalau dia masih hidup tuh apa yang kira-kira dia akan memberikan advice apa ya? Ya paling dia mengatakan bahwa ini adalah hasil dari arogansi politik. Ya karena dia suka mengatakan itu kan bahwa cara pemerintah atau cara penguasa melihat itu dia itu kan sangat bias ya. Dan melihatnya itu dari atas. Makanya judul buku yang terkenal itu Seeing Like a State, melihat seperti negara. Bagaimana negara melihat sesuatu itu, sebuah masalah itu dalam kacamata yang sangat simplistik. Simplistik itu artinya menyederhanakan. Padahal begitu banyak kompleksitas yang ada di masyarakat, tapi kemudian disederhanakan, dan ketika mereka mengeksekusi visi mereka, ya kan, banyak hal-hal yang kemudian dikorbankan, gitu. Dan ini yang terjadi dengan IKN. Jadi ya mungkin juga kapasitas intelektual dari yang punya ambisi ini juga terbatas, gitu kan. Jadi dia cuma punya bayangan, oke, kita bangun kota dan saya akan dikenang kalau misalnya kota ini selesai dan menjadi kota yang ideal gitu. Tapi dia nggak tahu bahwa proses membangun kota itu sangat kompleks. Iya kan. Jepang mas, Jepang itu salah satu negara terkaya di dunia. Ya kan nomor 3 kalau nggak salah ya. Itu punya rencana memindahkan ibu kota tahun 95. Dari Tokyo ke Ibaraki, 70 km dari Tokyo. Ibaraki masih dekat-dekat situ. Iya kan. Dan alasannya itu sangat rasional. Pertama, sangat padat karena Tokyo itu kan ditinggali 40 juta. Yang kedua, dia rawan sama gempa. Ya kan, jadi rasional banget. Tahun 95 ide itu muncul, 97 mereka mulai studi, tahun 2007 kemudian mereka mengambil keputusan untuk tidak memindahkan ibu kota. Kenapa? Mahal banget. Biaya mahal banget. Akhirnya mereka bilang, mending kita menghabiskan duit ya setengahnya untuk membangun sistem anti gempa dan sistem pengairan yang jauh lebih efisien. Dan itu yang mereka lakukan gitu. Jadi Jepang itu gak batal memindahkan ibu kota padahal duitnya banyak karena pemimpinnya rasional. Teman-teman, rasionalitas itulah yang menjaga kewarasan. Apakah IKN itu dibuat dengan kewarasan? Ini akan dibuktikan dalam beberapa tahun ke depan. Terima kasih telah gabung dengan channel ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.